pas setelah opa udah nggak mengganggu lagi, saya sempat dibawa sama ayah saya ke psikiater. Oh, Psikiater. kenapa dianggap Karena gangguan ini? takutnya ini anak antara normal apa gila gitu loh. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan terkena penyakit gangguan kejiwaan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Pak Roland. Shalom Pak. Shalom. Pak Roland bisa melihat apa yang manusia normal tidak bisa lihat. Nah, ini ceritanya bagaimana, Pak Roland? Ya. Jadi kalau saya sebenarnya untuk hal ini nggak pernah minta juga. Ya. Jadi beda dengan kalau orang yang ilmu ya. Gitu. Belajar, bertapa, semedi. Kalau ini memang saya nggak pernah minta, gitu. Oke. Jadi awal mulanya, jadi almarhum ibu saya itu pernah cerita bahwa dulu waktu saya lahir itu tahun 1980 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, waktu dilahirkan saya dinyatakan meninggal. Waktu dilahirkan? Iya. Udah. Iya. Karena? Cekik tali pusat. Oh, oke. Nah, jadi begitu dilahirkan memang kondisi sudah membiru dan sudah kaku ya, gitu. Cuma ya puji Tuhan saat itu ibu saya selamat. Ya. Nah, setelah dinyatakan meninggal, Ya. dibuka tali pusatnya, coba dipompa tetap meninggal, dan dokter menurut ibu saya sempat bilang, Bu, relakan aja ya anak ini. Ya. Jadi kita akan buat surat kematiannya. Oh. Nah, karena memang udah dianggap mati. Sudah meninggal. Oke. Udah nggak ada detak jantung. Jadi ya udah. Cuma ibu saya bilang, boleh dok, tapi kan waktu itu kan ayah saya yang sekarang sudah almarhum, beliau itu kan kerja di Pertamina. Ya. Jadi kebetulan dia lagi ada di luar kota. Saya minta dihubungin untuk dia kesini biar sama-sama menguburkan anak ini. Oh. Gitu. Jadi oke. ayahnya pun mesti melihat. Iya, gitu. betul. Oh boleh. Jadi paling kalau menurut mereka paling cuma bisa 1 hari. Karena kan yang namanya jenazah kan nggak boleh lama. Iya, Gitu. apalagi masih bayi nih ya. Si bayi. Ya. Akhirnya oke. Itu surat kematian sudah jadi. Udah keluar. Gitu. Nah, ayah saya sudah dikabari dan dia lagi on the way. Nah, saya waktu itu dilahirkannya itu jam 7 pagi. Ya. Nah, ayah itu langsung bergegas dari luar kota. Infonya itu jam 2 sampai jam 4 udah tiba Jakarta sorenya. Nah, menurut ibu saya di jam 3 sore Ya.
tiba-tiba kan saya udah dibungkus ya. Udah bukan di bedong ya, kayak mau bilang, kalau dibilang di kain lampin ya. Iya, iya. Gitu. Tiba-tiba ibu saya ngeliat kok bergerak. Loh, nendang. Pertama dilihatnya kaki saya nendang. Nendang, tiba-tiba tangan bergerak. Cuma kan karena keiket kan. Iya. Kan namanya jenazah kan diiket. Betul. Ibu saya teriak, "Sus, tolong dong buka." Pas dibuka, bener hidup. Oh. Saya hidup, teriak menangis. Tapi waktu masih terbungkus itu nggak nangis. Cuma nendang-nendang. Iya, iya. Pas dibuka, baru teriak menangis. Dibuka semua, pakai stetoskop, normal. Sampai dokternya itu, ibu saya, dokter Muki namanya, dia bilang, "Bu, Iya. ini ajaib. Iya. Orang biasanya kalau sudah meninggal di atas 1 jam, darahnya udah kering, maksudnya udah berhenti, udah stop, Iya, betul. jantung udah nggak bisa. Ini bisa begini gitu loh. Tapi Oke. ya udahlah, sampai si dokter itu bilang gini, "Bu, jaga baik-baik anak ini. Iya. Kalau menurut mereka itu orang Jawa, Iya. di Kejawen ini anak ini punya gift." Oh, ada Gitu. ada Sempat dibilang begitu. Cuma karunia karena- khusus lah. Cuma ibu saya kan ya namanya zaman itu nggak ada percaya begituan lah ya, semuanya kan atas nama Tuhan aja lah, gitu. Iya. Bersyukur aja dia masih hidup. Hmm. Nah, singkat cerita dibawa pulang. Nah, semenjak kejadian itu, Iya. saya tumbuh kembangnya itu saya melihat yang orang nggak ngeliat sampai sekarang. Berarti dari kecil gitu usia-usia Iya. Dari masih- batita, dari masih merayap. Merayap. Nah, kejadian itu yang sempat heboh waktu itu, karena ayah saya Pertamina di keluar kota terus. Di saat itu siang-siang, saya masih kurang lebih umur 4 tahunan lah. Iya. Nah, itu lagi main, Iya. tiba-tiba saya teriak. Ada apa? Yang ngebel di depan. Ngebel rumah. Oke. Ibu saya bilang nggak ada. Pas saya bilang kedua kali ada yang ngebel, bener bunyi, ting dong. Ibu saya ngeliat, loh kok nggak ada orangnya, tapi ngebel terus, ngebel. Saya digendong. Nah, pas saya digendong, saya ngeliat ke arah jendela, saya bilang itu orangnya udah masuk. Oke. Saya tunjuk, itu orang udah masuk, pakai mantel hujan. Nah, ibu saya takut dong, karena Iya. waktu saya nunjuk itu suara bel itu udah nggak ada. Oke. Tiba-tiba ngetok di pintu. Wah. Tok, ngetok. Kaget dong. Kan di saat itu cuma ibu saya, kakak saya, sama pembantu. Wow. Nah, pembantu ini kebetulan dia agama seberang, tapi Iya. dia punya spiritual lah. Oke. Nah, si pembantu ini bilang gini ke ibu saya, "Bu, jangan dibuka. Bukan orang." Oh. Gitu, bukan orang. Tapi saya bilang, di saat itu saya nggak pernah kenal kakek saya. Di saat itu saya bilang, itu ada opa. Loh? Saya teriak, itu opa, buka pintu. Wah, nggak mau, jangan. Jadi mereka menjauh dari pintu sambil gendong saya. Tiba-tiba ketukan pintu udah nggak ada. Ya. Saya tunjuk itu di depan. Pas saya tunjuk di depan, ibu saya ngeliat itu yang pas itu ada genangan air. Ya. Kayak orang emang habis hujan-hujanan. Ya. Ya. Udah, ibu saya kaget. Ya. Dia taruh saya di lantai, saya berdiri. Saya berdiri, yang itu mereka semuanya ngelihat. Ya. Jadi kayak orang jalan di becek, Oh ya. jalan ceplak. Loh, Tapi cuma langkahnya doang. langkah. Apa sih tapaknya doang ya? Ah. Ngelihat semua. Nah, di saat itu mereka udah nggak berani deketin saya, karena itu langkahnya langsung ke arah saya. Dan saya bilang, opa. Dan saat itu saya diangkat. Siapa yang angkat? Opa saya angkat dan mereka ngeliat memang menurut ibu saya Oh ya. melayang. Kira-kira pokoknya diangkat lah. Oke. Diangkat. Nama saya anak kecil kan nggak Ya. ngerti begitu ya. Ya. Saya malah senang kalau kata gitu kalau menurut ibu iya. saya. Kamu malah senang waktu itu teriak-teriak opa. Padahal saya nggak tahu itu siapa. Oke. Nah, di saat itu saya diturunin lagi. Nah, saya nangis waktu itu. Opa mau kemana? Nah, waktu itu yang saya sempet nggak lupa. Iya. Muka opa saya itu seperti orang Indo, tapi memang pucat, Oke. basah semuanya. Dan Iya. dia bilang, opa pergi dulu ya. Iya. Nah,
itu saya bilang, opa pergi. Ya Iya. benar, mereka lihat juga ceplak keluar. Keluar tapi nembus pintu. Nembus, Oke. hilang. Nah, pas sampai depan pintu gerbang itu kayak digebrak ya. Brang. Oh. Digebrak gitu. Ya. Nah, semenjak saat itu, ibu saya angkat saya, Ya. telepon ayah saya, cepet pulang. Ya. Nah, sorenya ayah saya pulang, diceritain kan. Ya. Nah, ayah saya bilang ke saya, ciri-cirinya gimana, nak? Saya bilang, pakai mantel hujan begini, gini. Di saat saya cerita, dia keluarin foto. Oke. Oh, foto opa. Ya, yang ini bukan. Ih, bener. Jadi ada satu foto opa itu pakai mantel hujan panjang, pegang senter yang panjang Ya. dengan sepatu bot. Oke. Saya bilang itu bener. Dan itu di saat itu saya baru tahu dia sudah meninggal 7 tahun yang lalu sebelum saya lahir. Ush. Berarti ini penglihatan pertama. Penglihatan pertama. Oke. Bener-bener itu. Sesuai yang difoto. Dan sejak saat itu ngelihat terus yang seperti itu. Ngelihat terus. Terganggu. Karena kan ini pasti bagi orang normal ini sesuatu yang mengerikan. Betul, betul. Ya. Bahkan setelah itu si opa ini sering datang. Oh, oke. Sering datang sampai kurang lebih saya usia 7 tahun. Dan kalau tiap datang terus nggak diketemuin, dia mengamuk. Ruang tamu diacak-acakin sama dia, memang acak-acak. Dan pas satu ketika dia ninggalin satu tanda. Itu saat itu ibu saya dikasih lihat, Oke. dia meleleh. Dan lelehan itu minyak. Karena dia itu kan dulu matinya dibakar. Oh, opa mati dibakar. Mati dibakar. Dia dengan pembantunya itu di daerah Minahasa itu dibakar hidup-hidup. Jadi rampok, Oke. setelah ngerampok, ngejarah, mereka diikat, dipukulin, dibakar dengan rumah-rumahnya. Oh, itu Jadi kisah dia terbakar. meninggalnya opa Dibakar. begitu ya. Gitu. Jadi di saat itu dia meleleh, ibu saya yang lihat, kakak saya yang lihat, dan lelehan itu masuk ke keramik jadi hitam. Keramiknya iya. sampai sekarang masih ada. Oh, keramik. Berarti langsung difoto pada saat itu ya? Dan sampai saya usia, jadi waktu rumah itu dijual, satu keramik itu diambil sama kakak saya. Oh, oke. Kenang-kenangan. Jadi itu segini, ada waktu itu fotonya. Memang itu dari tahun kurang lebih 84 ya kejadian itu, 84 85 itu sampai sekarang keramiknya masih ada. Wow. Dan itu udah digosok, udah pakai macem-macem deh, nggak hilang. Bener-bener dikasih tanda. Oke. Gitu. Saya pun ya kalau orang tanya itu apa? Oh, opa. Saya bilang itu opa gitu. Terlepas dari orang percaya enggak itu terserah Anda gitu, tapi Iya. saya lihat itu ya dia, dan disaksikan ibu saya almarhum saat itu meleleh juga di situ. Oke. Dan bagaimana orang tua melihat anaknya, ini bisa ngelihat nih. Ini dibawa nggak ke tempat-tempat tertentu untuk dilepasin atau apa gitu? Waktu usia 7 tahun, pas setelah opa udah nggak mengganggu lagi, saya sempat dibawa sama ayah saya ke psikiater. Oh, Psikiater. kenapa dianggap Karena gangguan ini? takutnya ini anak antara normal apa gila gitu loh. Karena lain kali kalau di meja makan yang besar, saya selalu bilang, ambil satu piring, saya taruh di sebelah. Loh, itu buat siapa, nak? Ada orang di sebelah sini duduk. Oke. Gitu pun saya waktu di sekolahan, saya kan masuk SD itu 5 tahun. Oh ya. Nah, saya kalau upacara bendera sering ditemui ngobrol, dibawa ke ruang kepala sekolah, ditanya, saya bilang saya ngobrol, anaknya gimana? Saya sebut namanya, ciri-cirinya, dan benar anak-anak itu sudah meninggal yang pernah sekolah di situ. Nggak pernah ketemu, nggak pernah Nggak tahu pernah. sebelumnya. Sampai kepala sekolah tanya, kamu kenal? Ya saya kenalan. Orang yang datengin saya, kenalan, kita ketemu. Jadi saya semenjak kalau mau upacara nih, saya ditaruh paling depan. Oh, biar nggak ngobrol. Ngobrol, ya kalau di belakang ngobrol. Oke. Tapi setelah itu ditanya, ya saya sebut nama anaknya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Gitu. Ya. Kulitnya, saya sebutin, bener. Oke. Sesuai pas fotonya mereka, bener. Dan ini anak udah mantan muridnya memang udah meninggal. Gitu.
Nah, semenjak saat itu karena banyak yang seperti itu, Ya. ayah saya udah bawa ke psikiater. Nah, pas dibawa ke psikiater, saat itu psikiater cuma bilangnya gini, Pak, anak ini normal. Ya. Cuma dia punya yang namanya lebih. Ya, dari orang-orang Ah, pada umumnya. Kalau zaman itu bilangnya six sense. Atau indigo ya, seperti itu. Jadi ayah saya sampai takut, ini anak nggak gila. Enggak, Pak, ini anak normal. Ya. Anak ini normal. Nah, akhirnya singkat cerita pas umur 12 tahun kan baptis ya. Ya. Baptis. Nah, saya waktu itu baptis di gereja Pak Niko. Oh ya. Ya, waktu itu kan masih yang sewa rumah tuh, ada Oke. kolam renang. Nah, saat itu kan banyak tuh ngantre, lagi ngantre udah pakai jubah-jubah gitu. Di tengah antrean saya bilang sama yang depan, lihat nggak? Oh, ini lagi dibaptis di kolam nih ya? Di kolam. Jadi udah mau nyemplung ke kolamnya, ada beberapa orang lagi, terus saya yang depan saya ini lihat yang di depan. Yang mana? Itu yang di belakang pendeta. Lu lihat apaan? Kok orangnya nggak kelihatan mukanya? Kok ada sayapnya ya? Oh, Ada sayapnya. Lu pada bingung, langsung heboh kan? ya. Gimana bro? Iya, ada sayapnya. Cuma yang gue perhatiin kok ada pedangnya juga. Oke. Ada pedangnya. Udah, lu masa sih? Iya itu. Ya udah. Akhirnya singkat cerita pas selesai baptis, saya dipanggil. Adik, lihat apa tadi? Ya itu, saya gambarin. Jadi sayapnya, saya bisa bilang model begini. Pedangnya itu di sini, diikat pakai tali, panjang kelewangnya segini, pegangannya. Oke. Terus mukanya kelihatan, kayak cahaya bohlam terang banget. Tapi nggak kelihatan mukanya, entah itu perempuan apalagi nggak tahu. Cuma pakai jubah aja. Gitu. Oke. Nah, di saat itu namanya anak 12 tahun kan nggak ngerti itu apa yang dilihat kan. Udah. Nah, itu umur 12 tahun. Ya. Nah, semenjak saat itu banyak yang saya lihat ya istilahnya sampai saya tuh dikucilkan. Kenapa? Karena dianggap aneh. Aneh, anak aneh. Iya. Di sekolah SMP pun gitu. Waktu saya di SMP swasta Ya. itu sering dibilang apa ya, waktu itu dibilangnya anak kelainan Oke. Ya. gitu. Jadi kalau ngobrol sama dia ntar lu dibilangnya setan gitu. Ya udah. Nah, pas satu ketika ada teman sekelas kita itu kecelakaan motor, Oke. meninggal. Ya. Nah, karena satu kelas istilah kan, wah ini si Roland ini bisa ngeliat Oke. yang aneh-aneh. Ya. Ayo kita tes ya. Oke. Namanya anak gitu kan. Saya juga mau-mauan kan. Ya namanya bocah kan. Iya. Ya udah ayo gitu. Yuk ketemu si Arman. Ayo. Oke. Nah, kalau dulu kan bekas orang kecelakaan itu kan darahnya ditutup pakai pasir. Ya. Nah, waktu itu baru jelang 2 hari kecelakaan, kita ke lokasi dia. Oh. Lokasi kejadian waktu itu jam 7 malam. Saya lihat tuh masih ada sisa pasirnya. Hmm. Ya udah lu aja lihat sana. Hmm. Udah. Saya pegang ini muncul orangnya. Oh gitu. Muncul orangnya. Yang Tapi lain mereka nggak lihat. Oh, yang mereka nggak lihat ya? Pas Oke. muncul, karena saya udah biasa yang melihat begitu, saya bilang, ya ini si Arman. Ah. Serius lu, ini orangnya mau ngomong nggak? Kabur semua. Akhirnya saya minta, saya namanya bocah kan, dia bilang, sorry Arman ya, Ya. teman-teman memanggil lu, elunya hadir malah kabur. Yaudah, maaf ya Man, gue balik dulu dah. Terus saya jalan biasa aja. Enggak rasa Enggak, takut. enggak. Karena memang udah terbiasa. Udah terbiasa. Bahkan saya lihat romannya si Arman yang meninggal ini, dia ngeliat, dia cuma ngaku begitu aja. Dengan kondisinya sininya bolong, gitu. Ya udah, manggut-manggut aja. Biasa jalan santai aja, nggak terbirit-birit, nggak, malah mereka terbirit-birit. Ya. Kan saya bilang, ini orangnya mau ngomong nggak? Kabur. Gitu. Nah, semenjak saat itu, istilahnya gimana ya? Mau bilang terganggu, tapi udah terbiasa. Iya. Gitu. Akhirnya sampai kepada saya ke Manado, ketemu sama istri saya nih, calon istri saya. Nah, saat itu saya sempat bilang ke dia, Terbuka. nah, Iya. saya jangan kamu anggap aneh ya. Mhm. Ah, enggak kok gitu ya, namanya Iya. anak muda dulu kan ya, istilahnya kalau orang Manado bilang Iya. lautan ku seberangi gitu. Ya kan, Namanya cinta. namanya cinta kan, ya udah gua apa aja gitu. Oh ya udah, kalau lu mau nikah sama gua nggak apa-apa gitu. Cuma Berarti ya, nggak masalah pada saat itu calon justru istri. nggak masalah. Nggak masalah, karena ya dia juga Karena dia pasti akan mengalami kan. Betul. Karena kan
suaminya sendiri. Betul. Cuma dia juga skeptis. Tapi karena dia menghargai kan, Iya. aslinya dia skeptis. Keluarganya juga skeptis. Dari kalau di Manado itu bilangnya gemim ya. Iya. Gereja Iya. Masehi Injili di Manahasa. Iya, betul. Jadi pastinya begitu ya kan. Mm. Singkat cerita pas sudah menikah beberapa bulan kemudian dia ngalamin. Pertama kali dia alamin. Waktu itu kita jalan ke arah kota Manado, bawa mobil. Ini di perjalanan, itu jalan yang tiap hari kita lewat. Mm. Lagi jalan-jalan dari aspal tiba-tiba rumput. Dari Rumput. aspal. Aspal, rumput, itu mobil langsung berhenti udah di ujung gunung. Udah ujung. Ibarat kata nih mobil kali tinggal dorong jatuh ke jurang. Tapi kita lihat itu kota. Nggak tahu itu kota apa. Kayak terselubung kabut gitu ada kota. Oh. Yang pasti bukan kota Manado karena ada Oke. gedung-gedung gitu loh. Karena Manado nggak ada gedung saat itu gitu. Gedung-gedung pencakar langit. Ya. Di saat itu istri ketakutan. Ini kita di mana? Saya bilang udah lu tenang. Nah lagi begitu dalam mobil. Di samping mobil saya buka kaca. Itu rumput tuh setinggi pintu. Setinggi Oke. pintu mobil. Tiba-tiba ada kakek-kakek muncul dari situ, dari sebelah kanan saya sini. Dia bilang, kamu udah salah jalan. Oke. Nah, otomatis istri dengan saya bilang, Om, kita kemana nih? Ya udah kamu mundur aja. Oh, mundur. Udah salah jalan. Bener. Baru atret mundur, belum berapa, kita kan kerasa baru berapa langkah mobil, udah jalan raya lagi. Atau jangan-jangan itu yang orang-orang bilang kota yang tidak kelihatan itu. Betul. Yang hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Betul. Nah, semenjak saat itu, istri itu ngelihat. Pernah kejadian, saya sama istri pas mau buang sampah, ada satu, waktu itu baru seminggu temennya meninggal, temennya istri. Pas kita lewat gang samping rumah, muncul. Muncul di samping. Oke. Istri kaget mau teriak, kayak ketahan kakinya. Saya bilang, udah, saya pegang, udah jalan, biarin. Muncul Ya. pada di samping saya. Ganggu sih enggak ya? Enggak, cuma diem gini, ngeliatin. Dengan rambut yang terurai. Di situ, semenjak saat itu dia ngeliat gitu. Cuma saya selalu bilang sama dia, itu biasa, nggak apa-apa, jangan lu takut. Karena kan bagi istri kan baru Dia pertama-tama nih kan. Dia ngeliat, bahkan pernah kejadian juga, orang di sebelah blok kita yang udah meninggal, pas lagi sore-sore, kita nggak tahu dia udah meninggal. Nah, biasa dia lewat rumah kan, yang kita bilangnya itu kribo. Muncul. Kalau di mana kan, lagi bapak. Masuk. Ngobrol di teras. Saya, istri sama orang ini. Padahal kita nggak tahu kalau dia meninggal. Ngobrol. Bener, dia duduk kok. Istri nyuguhin kopi biasa. Tapi anehnya dia nggak mau minum. Ngobrol. Ada kali setengah jam. Terus dia pamit pulang. Nah, besoknya pas saya mau ke pasar sama istri, Ya. lewat rumahnya. Kok saya lihat, kok ada kalau Manado bilang sabua ya, maksudnya kayak tenda hitam gitu. ya. Ya. Kok ada tenda, siapa yang meninggal? Pas lewat situ saya tanya, yang meninggal siapa? Orang situ nyebut nama dia. Wah, kaget saya. Loh, emang kenapa Om? Lah semalam di rumah. Masa? Ya, udah berapa? Udah 2 hari. Udah meninggal 2 hari. Di situ istri saya bilang, kok gue jadi ngeliatin beginian ya? Kalau udah lu diem aja, dia udah diem, gue bilang. Pokoknya istilah satu, jangan sampai kita nyembah mereka. Iya. Saya selalu bilang itu ke istri. Iya. Nah, akhirnya tiba satu ketika kita pindah ke daerah Minahasa Utara. Itu nama Perum itu daerah Perum Lintas Matungkas. Nah, di situ memang yang namanya perumahan. Banyak orang ya biasa deh. Oke. Nah, Ya. Akhirnya istri dia dapat satu sakit yang aneh. Bengek, asma. Itu selama 1 bulan full, tapi ada jam-jamnya. Oh, Ada jam-jamnya. kok bisa begitu? Ada Iya. jam-jamnya. Pagi, tengah hari, maghrib, sama tengah malam. Tapi di luar itu normal.
Baik Dibawa pakai- ke dokter. udah dibawa ke dokter pun nggak sembuh-sembuh. Malah dokter kasih bilang ini biasa. Malah dikasih obat biasa. Bahkan nggak pakai obat pun dia sembuh sendiri kalau udah lewat jamnya. Hmm. Nah karena sebulan kan saya ngitung ini. Bahkan Iya. sempat berapa kali saya sampai bilang, waduh, dikit lagi lu bengek nih pasti. Ya bener. Karena udah mau jamnya kan. Karena Iya. sebulan. Nah akhirnya tiba satu kita pas sudah mendekati akhir bulan itu, Iya. datang dia anfal. Jadi saya anfal, udah parah ya. Oke. Sampai mau jalan udah nggak bisa, tinggal merayap. Bengek. Ya kita sebagai suami kan, ya Tuhan, masa Ya. gue mesti Hmm. ditinggal ya kan. Hmm. Udah akhirnya dia minta tolong bawa gua ke teras depan. Dan kita duduk ini di teras depan, Hmm. duduk berdua. Hmm. Dia sampai istilahnya kalau kayak orang tuh udah mau nyebutin kata-kata terakhir gitu loh. Hmm. Gua istilah udah nggak kuat nih, ya Iya. kan. Jaga anak baik-baik. Gua bilang, jangan, lu nggak bisa kayak gitu. Hmm. Kita punya Tuhan, berarti lu nggak percaya Tuhan. Hmm. Gue bilang gini Ya. aja, nih, entar kalau sampai sejam lagi lu nggak ada perubahan, Ya. kita panggil pendeta. Oh. Nah, karena terus terang saya menjalani hidup itu saya nggak mau ngandalin yang Ya. ngeliat-ngeliat begini, Ya. nggak mau, males Ya. gitu loh. Hmm. Nah, pas habis ngomong begitu, itu pohon jaraknya deket, Hmm. pohon rambutan kecil itu goyang, goyang, padahal nggak ada angin, goyang. Saya sama istri lihat, wah goyang. Pas goyang, istri berdiri, saya berdiri juga. Itu rantingnya kayak jari keluar begini, kayak orang, Ya. dan mulai dia neplak. Pohon bisa ngegeplak. Oke. Untung pas dia geplak, istri saya nunduk, jadi kenanya pilar teras. Ya, bilang. Saya dorong langsung ke dalam, saya bilang tutup pintu. Jadi saya berhadapan dengan si pohon ini. Oke. Dan di saat itu, Ini baru kali ini ditempur nih baru kayaknya. kali ini, itu pohon tuh menari. Ranting-rantingnya keluar semua. Sama kayak jari. Dengan daun-daunnya itu. Kayak menari. Hmm. Saya bilang, oh lu di situ. Gue bilang, tunggu lu, jangan keluar. Saya masuk sebentar, ambil minyak urapan. Ya. Itu ada sekitar satu botol segini. Ya. Saya keluar, saya tutup pintu. Istri saya bilang, jangan diladenin gitu. Udah, diam di dalam. Ini urusan gue. Kalaupun gue mati sama makhluk beginian. Gue gak akan kalah yang sama beginian. Karena memang dari dulu saya prinsipnya, saya paling benci yang beginian. Oke. Bahkan saya prinsip saya, anak saya kan juga bisa ngelihat akhirnya. Akhirnya anak juga Iya. ya, turun ke anak. Bisa. Sampai sekarang. Isi anak saya malah saya ajari sampai sekarang. Kalau itu, maki-maki aja. Kebun binatang. Karena apa? Mereka wajib dimaki. Oke. Karena mereka makhluk neraka, wajib dimaki. Saya bilang gitu. Hmm. Nah udah, saya buka. Nah di saat saya buka, dia makin menari pohonnya. Istri saya ngeliat kok. Hmm. Bahkan ibu saya almarhum waktu itu ada, dia sempat ngeliat. Mereka teriak-teriak di dalam, apaan tuh gerak? Gue bilang, diam di dalam rumah. Mulai saya siram, dia geplak. Jadi kayak orang berantem. Saya siram, dia geplak, ngindar. Jadi saya muter-muter, siram, ngindar. Dalam nama Yesus Ah. gitu ya. Saya teriak, dalam, lu keluar dari situ. Maaf, kata nih saya sembari Iya. dengan kata-kata kebun binatang ya. Karena saya udah marah kan. Plus saya bilang, gue dapat kubur lu, gue bakar lu bener, gue bakar lu. Siram sampai habis satu pot. Satu itu habis. Ya. Nah, pas habis, saya lihat dia udah mulai lemah. Hmm. Menari udah kayak orang kecapean. Oh. Saya bilang, saya juga udah habis kan. Iya. Saya bilang, besok kalau lu masih ada, Hmm. gue penggal sampai ke batangnya, gue cari kubur lu, gue bakar lu. Udah, saya masuk, saya kunci pintu. Istri saya langsung masukin ke kamar kedua. Ya. Saya bilang, kalian tidur, saya nggak tidur. Satu malam saya jagain. Hmm. Satu malam. Nah, singkat cerita pas jam 6 pagi, tapi selama malam itu saya nggak mau ngeliat-liat di jendela. Ya. Nggak mau, biarin aja. Gitu. Ya. Nah, pas jam 6 pagi, saya keluar. Pas buka pintu, saya kaget pohonnya tumbang. Oh. Kecabut sama akar-akarnya, dan dia punya batang semua, kering Itu paginya ya. paginya. Oh, kalah dia dalam Tumbang. nama Yesus. Dan kecabut itu di tanah yang kecil-kecil kayak Ya. angus hitam. Bener-bener angus. Wow. Itu istri saya saksiin, Ya. anak saya saksiin, Ya. almarhum ibu saya saksiin. Di saat itu saya bilang,
mampus lu, jangan ulang lagi. Kalau lu bener gue bakar lu sekarang. Nah, Iya. itu di saat itu kan rumah orang ya yang Oh. kita sewa ya. Oh iya. Jadi kan kita ngontrak. Ah, Nah, saya sempat hubungin yang punya rumah, iya. dia datang, dia kaget. Lah kok pohon saya rubuh? Saya tanam ini lama kok rubuh? Saya nggak tahu, Pak. Iya. Ya, dibersihin aja gitu. Cuma saya mau pindah dari sini. Langsung saya pindah. Oh, langsung pindah pada. Langsung saya pindah. Oke. Saya pindah. Iya. Nah, jadi saya pindah itu 2 rumah dari situ. Oh, tetap di situ juga. Masih daerah blok situ juga, tapi 2 rumah. Agak iya. ke depan. Saya pindah. Nah, saya pikir udah aman dong. Saya pikir waktu itu udah aman. Nah, tiba satu ketika anak saya kena. Kenapa, Di? Dia ngeliat? Nah, anak saya itu pas pulang sekolah, Hmm. lagi makan, tiba-tiba kayak mau kesedak, terus sakit, langsung panas tinggi. Ini siang-siang. Saya bilang, kenapa kamu? Nggak enak badan, udah tidur. Nah, pas malamnya panas tinggi. Panas tinggi, bener. Saya bilang sama istri, udah jam segini, dokter udah nggak ada yang buka. Gitu. Ya. Ya udah, tunggu besok pagi aja. Hmm. Gitu. Yaudah, kamu tunggu sini. Yang namanya saya kan di komplek itu ya bergaul lah. Ya. Saya keluar nih bergaul. Ya. Bergaul. Pulangnya sekitar kurang lebih jam setengah 12 malam. Depan rumah saya itu memang ada beberapa rumah kosong. Hmm. Terus ada satu pohon pepaya. Hmm. Pohon pepaya. Ya. Saya nggak tahu itu apa namanya, liturginya apa. Pas saya lewat itu ada yang nyambit. Cuma pakai apa sih, apa ya kalau saya bilang, buah-buah pepaya yang masih muda. Ya. Oke. Letuk. Saya kaget, ini Siapa yang nyambit nih? siapa ya kan? Ah. Jalanan kosong. Pas saya mau sampai di teras, nyambit kedua saya langsung nengok. Itu pohon pepaya yang berdiri 2 kali dari pohon pepaya. Yang berdiri. Perempuan tinggi, itu lebih dari dua kali pohon pepaya. Hmm. Rambutnya panjang. Hmm. Ini ada 1, 2, ada 6 tanduknya di sini. Dan itu lagi ngeliatin. Hitam, semuanya hitam. Nah, di saat itu balik seperti kemajuan semula. Iya. Saya nggak pernah takut. Saya bilang, Iya. tunggu lu. Saya cari minyak urapan nggak ada. Iya. Di saat itu, waktu itu saya masih perokok ya. Iya. Saya bakar rokok. Saya bilang, kalau lu nggak keluar, Hmm. gue bakar kubur lu. Saya samperin, benar-benar saya samperin. Istri saya lihat dari jendela. Ya. Jangan, dia diam di luar, di dalam. Saya samperin, jadi udah tinggal berapa jengkal, saya ngadep ke atas. Tapi dia diem, dia nggak ngapa-ngapain. Diem, itu batang rokok, saya sentil, itu pas kena di dadanya. Jadi saya sentil ke atas. Itu benar-benar saya lihat kena. Jadi mental balik, dan saya langsung bilang, sampai besok anak gue masih sakit, Ya. gara-gara lu, Awas lu. gue bakar kubur lu sekarang. Ya. Udah, saya balik ke rumah. Cuma di saat itu pintu rumah saya biarin terbuka. Ya. Kalau yang kemarin kan saya tutup, ini saya biarin terbuka. Karena apa? Saya tungguin. Malah berani masuk nggak? Gitu. Karena jujur saya dari dulu yang gitu malah jadi marah. Oke. Kalau mereka nggak ganggu, Ya. saya nggak. Ya. Biasa. Ini ganggu. Ini kan ganggu. Hah. Nah, di saat itu saya ngelihat itu pohon itu kayak geser ya. Dari tempat semula. Nah, geser gitu, saya biarin, udah. Saya tidur tapi pintu terbuka, saya nggak ada pintu. Pohonnya di sebelah satu. Pagi-pagi saya bangun, udah rame. Penduduk rame, pohonnya tumbang. Rubuh. Oh, ini ada 2 pohon nih jadinya rubuh dalam satu komplek nih. Nah, cuma yang ini langsung dikelilingin sama warga. Sama Pak RT sampai datang. Kan saya bingung. Loh, kok Kenapa di ada apa pohon Iya. ini? Saya keluar, isi sampai keluar. Tapi sebelum keluar, saya ingat anak saya. Pas saya raba, udah nggak sakit. Normal. Saya bangunin, Bella masih ngerasa? Enggak, udah enggak. Coba makan, tenggorokan sakit, udah enggak. Ya udah, diam di rumah. Ayah keluar. Saya keluar, saya tanya sama Pak RT. Ternyata itu pohon pepaya itu udah berapa kali ditebang, Nggak bisa? hidup lagi. Oh.
berdiri lagi. Berarti jangan-jangan di situ ada pesugihan atau ada penghuninya, Nah. jangan-jangan di tempat itu. Sampai Pak RT bilang, ini yang ngerubuhin, yang berhasil ngerubuhin siapa ya? Oh. Yang berhasil. Dan itu saya ngeliat, itu sampai buahnya itu busuk. Dia punya Ya, daun, Udah. itu sampai kuning, kering. Kering, mati. Bener-bener mati. Sama kayak Pak RT sampai nanya, Iya. yang nembang nih siapa? karena nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Iya. Bahkan kecabut sama akar-akarnya. Itu tanahnya sampai keluar semua. Wih, kayak Emang dicabut Iya, dari kayak- atas. Keluar sama, ya saya sampai kayak, wah kayak kejadian yang 2 rumah kemarin. Kecabut kayak ada yang cabut dari atas kan. Dalam hati saya ini, puji Tuhan, tangan Tuhan yang cabut lu. iya. Macam-macam sama Tuhan Yesus. Saya langsung masuk ke dalam, saya cerita sama istri, Iya. kita sembahyang. Iya. Nah, sebenarnya saya bilang, saya juga bilang ke anak, mulai sekarang jangan pernah takut sama yang mereka begituan. Hmm. Ayah nggak bilang ayah ini sakti, enggak. Tapi ayah cuma sebut, kalau dengan nama Tuhan dan kita nggak pernah takut sama mereka, tuh hasilnya. Kecabut sama akar-akarnya. Hmm. Dan sampai saya keluar dari situ, itu pohon nggak pernah tumbuh lagi. Oke. Padahal menurut dari si Pak RT, Iya. ada berapa kali ditebang, hidup lagi. Jadi tebang nih sore, besok Iya. pagi berdiri lagi. Iya. Karena memang ada penghuninya di situ. Nggak ada. Dan pohon ada rumah kosong, Ya. berapa kali dikontrakin, baru sehari orangnya keluar, nggak betah. Gitu, nggak betah terus. Iya. Nah, semenjak pohon itu tumbang, Hmm. saya dengar itu udah rame, udah ada yang ngontrak. Udah deh. Makanya saya bilang, sampai saat ini istilah gini ya, saya bilang, Tuhan, sebetulnya kalau kita ngelihat mereka, Ya. jangan kita takut. Hmm. Kalau saya prinsipnya, saya datengin, Hmm. saya sampai prinsipnya gini ya, ada yang pernah bilang ke saya gini, ingat kisahnya Daud, Ya. Goliat nggak ada yang bisa ngalahin kan. Hmm. Daud cuma orang kecil, Ya. pendeta bukan, Ya. imam bukan. Hmm. Tapi kata-katanya Daud, dia cuma bilang apa? Aku datang dengan nama Tuhan, Dengan nama Tuhan. tumbang. Sama, saya pribadi gitu. Selama ini saya mau pelayan di mana, bahkan orangnya seperti apa, saya cuma bilang, kalau kita bisa lihat, Ya. kita datengin jangan takut, Ya. bawa dengan nama Tuhan, dianya kabur. Ya. Karena apa? Sudah terlalu banyak yang saya alamin. Hmm. Bahkan yang waktu itu saya sampai dipanggil di Trans TV, Ya. itu ada podcastnya. Jadi waktu itu mereka tuh kaget kan, saya juga banyak ngisi di acara podcast, Iya. podcast luar, Ya. dan mereka undang saya waktu itu penelusuran Oh, Gerbong Bintaro yang kereta. kereta. Itu istilah situs terangker di Jakarta. Jadi akhirnya Pak Roland dipanggil Pernah dipanggil. orang-orang untuk yang beginian ya. Yang beginian akhirnya. Istri saya ketawa gitu. Lu mau gitu? Seru-seruan gue. Buat seru-seruan aja. Ya, istilah pas hari libur aja gitu. Oke. Akhirnya saya ikut, waktu itu masuk di Jelajah Malam. Hmm. Nah, di saat, jadi yang itu semua disaksin, yang Kristen cuma saya. Oh. Yang lainnya non-Kristen. Bahkan mereka dari Trans TV itu bawa 2 pawang. Kalau bilangnya pawang. Oke. Oke. Ya kan, dengan wah, ya kan, mau, Iya. wah, udah. Ya udah silakan, gue bilang. Pak Roland nggak terganggu kan? Enggak, silakan aja. Liturgi silakan aja. Jadi mereka pakai Iya. liturgi dulu gitu. Oh. Baca-baca ayat-ayat lah gitu. Hmm. Sampai yang satu bilang, Pak Roland nggak baca ayat, nggak perlu. Udah, akhirnya kita jalan. Pas sampai titiknya hujan keras. Langsung hujan. Hmm. Nah, pas hujan itu, yang satu satpamnya yang nganter kita itu langsung tumbang. Tumbang kesurupan. Padahal dia udah di 9 tahun dia di situ, sering nganter orang penelusuran ke situ. Biasa nganter aja. ini. Biasa ya Iya. kan? Ibarat kata udah tau lah kuncen gitu Iya, kan. ya. Baru kali ini kesambet. Pas sama kita, Penjaganya kesama. kesambet. Pas dia Ya. kesurupan, Hmm. itu semua kru Trans TV plus kru podcastnya saya itu waktu itu Ya. kabur.
Loh, Ninggalin saya di tengah hujan beserta orang ini. tinggal berdua? Ditinggalin. Jadi kamera pun ditinggalin di situ. Yang pawang juga kabur? Kabur semua. Iya, katanya pawang. Ngangkat Oke. itunya kabur semua. Oke. Waduh, gue ditinggal sendiri. Jadi cuma saya, orang ini sama kamera. Waduh, saya bilang, nah orang ini udah makin menjadi kan. Ya, Udah sampai, waduh, udah macem-macem dah. ya. Saya bilang, Tuhan, hanya saya, orang ini, dan Tuhan. Gitu. Saya waktu itu karena hujan keras ya, Ya. ya seremoniknya saya itu mungkin karena kena air, Ya. mendem kali. Eh. Saya pegang dia sempat kediem, di saya teriak, di tengah hujan. Saya pegang, saya bilang, Tuhan, ini anakmu. Meskipun dia beda agama, kalau kemarin-kemarin engkau buat mujizat, saya minta engkau lakukan sekarang. Bebaskan orang ini. Apapun yang ada dalam diri dia, keluar. Di saat itu dia terlempar, Ya. dan sempet dia kayak mau muntah nggak jadi. Saya bilang, muntah. Akhirnya dia sempat muntah, tapi itu Ya. di-cut ya. Ya. Sadar. Di saat dia sadar, saya berdua sama dia bawa ke pos. Yang lain udah di pos. Kaget, lah, kok sadar? Yang si satpam ini di depan mereka semua. Satpam ini orang sebelah ya. Ya. Dia sampai bilang, Tuhan lu keren. Wih. Itu semua diem. Yang dua pun diem. Yang apa yang gini-gini nih disembunyi di belakang. Sebenarnya saya maunya coba keluarin dong. Iya. Kan mau diadu. Betul. Tuhan lu apa Tuhan lu yang menang? Ya kan? Sorry, Tuhan gue hidup dalam hati saya. Iya, iya. Tuhan lu mati. Nah, di saat itu dia bilang, Tuhan lu keren. Gue bilang, bro, dia orang Manado. Iya. Oh, Manado. Manado. Oh, iya. Cuma agama Iya. seberang. Iya. Siapa bro? Iya, Yesus lu keren. Ya udah, itu aja yang gue pernah dengar. Udah puas hati gue gitu loh. Karena ini di tengah-tengah orang yang nggak percaya. Wow. Itu mereka saksi. Dan itu ada sempet keambilkan di kamera, Iya. kerekam. Itu Iya. memang waktu saya pegang. Itu Oh. memang tengah hujan. Sampai itu udah gerbong Bintaro. Itu memang kalau orang akuat orang bilang kesurupan, sering nyambet gitu. Iya, iya, iya. Nah, di saat itu, istilah saya sekarang puji Tuhan, saya dengar dia udah Terima Tuhan. terima Tuhan. Jadi ada satu jiwa yang dimenangkan Iya, di tempat tersebut. di tempat tersebut. Wow. Dan dia ngakuin sendiri, semenjak itu dia Iya. kayak mengalami perjumpaan. Pribadi dengan Tuhan. Wow. Makanya saya kalau buat saya, kita orang Kristen, kalau selama kita bilang takut, buat saya itu bodoh. Ya. Saya sendiri yang lihat mereka, saya nggak pernah gentar. Saya pernah dibawa waktu itu ke Lawang Sewu. Oh. Horornya horor. Masuk ke dalam. Dengar suara-suara. Saya coba bilang apa? Tuhan Yesus beserta dengan saya. Muncul kalian. Saya tantangin waktu itu. Cuma di saat itu akhirnya di take down. Karena saya sebut nama Tuhan Yesus. Oh, oke. Sempat di take down. Karena saat itu saya marah. Benar-benar saya marah. Lawang Sewu yang benar-benar orang yang di bawah itu benar angker. Iya. Emang kita dengar, saya juga dengar. Teriakan orang kayak disiksa, semua pun dengar. Di saat itu saya marah. Dia bilang, saya bawa dengan nama Tuhan Yesus. Muncul kalian. Puji Tuhan, di saat itu juga disaksiin orang. Iya. Cuma sayangnya di take down sih. Itu langsung diem semua. Diem semua. Yang tadinya Teriak-teriak, nangis. Diem semua. Saya sebut lagi. Dengan nama Tuhan Yesus. Muncul kalian. Diem. Diem semua. Ya udah, kita keluar. Itu semua kru di saat itu diem semua. Nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Makanya saya sampai
Kalaupun saya beberapa kali kan saya juga ada pelayanan ke rumah orang Iya. atau pembersihan, saya Iya. selalu bilang, Bu, Pak, saya bukan dukun. Ya, tegasin dari awal. Saya bukan dukun. Karena Tuhan Yesus pun kalau sekarang dia ada, Anda mau bilang dia apa? Iya. Bangkitin orang mati, Anda bilang dia setan. Berjalan di atas air, Anda bilang dia setan. Air jadi anggur, Anda bilang dia dukun. Salah. Makanya Tuhan Yesus pun tidak mau di bait suci. Dia ditolak. Pelayanannya ditolak di bait suci. Diusir. Ya. Jadi dia berjalan. Nah, saya lebih suka seperti itu. Karena apa? Prinsip saya, bukannya orang Kristen, orang di luar Kristen pun, kalau ngelihat begitu takut, Anda bodoh. Iya. Buat apa setiap hari Minggu ke gereja? Nah, kita bodoh. Karena apa? Saya ngelihat mereka nggak pernah gentar. Bahkan ada satu, bukannya satu, beberapa, bisa saya dibikin Pak Roland ngelihat. Saya bilang, buat apa ngelihat begitu? Ada yang minta ya? Ada yang minta. Saya bilang, buat apa ngelihat gitu? Kalaupun Anda ngelihat, Anda nggak kuat. Kenapa Pak? Anda mau ngelihat yang nenteng kepala? Yang matanya copot? Yang kepalanya separuh? Yang tenggorokannya keluar? Anda kuatnya? Jangan Anda kira ngelihat mereka itu yang sudah tiada, itu kondisinya utuh. No. Mereka yang suka nunjukin eksistensinya adalah mereka korban pembunuhan, tabrakan. Mereka paling suka nunjukin. Ketimbang yang mati dengan normal. Anda tahu nggak itu? Saya pernah kasih. Kalau Anda mau ketemu di situ, Anda kuat nggak? Jangan. Iya. Gitu. Jadi buat saya, misalkan nih, kita takut, merinding. Percaya, benar yang Tuhan bilang. Dengan nama Tuhan Yesus, mereka takut kok. Iya. Tapi lebih baik memang kalau kita bisa melihat. Jadi intinya kalau kita takut atau malah kita istilahnya nih, lu dikasih pegangan biar ini, oh lu gue kasih pak leluhur, no, itu bikin susah hidup. Betul. Nggak ada yang namanya leluhur, kakek moyang, encang-encing kita yang udah meninggal, bikin kita kaya, nggak ada. Melindungi kita. Nggak ada. Apalagi mesti, gue mesti ziarah, ya kan, mesti ceng band segala macam. No. Itu namanya mendukakan Tuhan. Lu ikut sama dia berarti. Sama setan. Itu lu nggak ngelihat. Lah gue yang ngelihat kayak begitu. Ya. Ngejar-ngejarinnya bosen. Makanya prinsip saya sekarang, ya dengan nama Tuhan, sebetulnya kuasanya itu ada. Buktikan aja sendiri. Ya. Gitu. Karena saya sudah buktikan dan saya bilang ke istri, saya juga saat ini bekerja, tapi di sela-sela pekerjaan saya bilang ke Tuhan, kalau Tuhan masih pakai saya sampai napas terakhir, saya siap. Karena apa? Demi Tuhan, saya benci yang namanya setan. Dan selain diberikan penglihatan-penglihatan seperti itu, bisa melihat seperti itu, ternyata Pak Roland juga akhirnya diberikan karunia oleh Tuhan untuk melakukan pelepasan-pelepasan ya. Iya. Jadi kalau ada orang kena santet atau apa gitu ya. Wow. Itu bahkan ada yang sudah bertahun-tahun dia disantet ya, kena santet sampai nggak mandi bertahun-tahun. Wow. Terus dan dia agama seberang. Ya. Itu rekening dia sampai habis, mobil rumah habis untuk biaya. Ya sekarang dukun paranormal didatengin. Oh, untuk nyembuhin, untuk lepasin, bebasin. Akhirnya nggak juga sembuh. Kaya padahal ya. Dari kaya sampai tinggal naik motor. Loh, ibunya tinggal naik motor. Masih ada istrinya? Iya. Tinggal naik motor. Dia sampai kasih lihat transferan ke ya orang-orang kayak gitu. Itu di atas 15 juta. Dia bayar orang untuk nyembuhin suaminya. Nggak juga sembuh. Dan waktu saya datang, saya bilang, Bu, saya orang Kristen loh. Nggak apa-apa, Pak. Di satu dia menangis. Sekarang buat saya yang penting suami saya sembuh. Oke, dia udah gak peduli lagi ya. Mau agama apa kek, mau apa kek. Pun saya harus mati, yang penting suami saya sembuh. Oke, kita sembahyang. Singkat cerita, saya bilang, Bu, yang di sebelah ini ada ruko kosong. Ini ruko ini ada pesugihan. Oh iya bener. Nah,
Akhirnya 2 kali saya datang, saya nggak cerita setelah selesai pembersihan dan kita doain lagi. Saya bilang ke ibu itu, Bu, bapak ini akan pulih. Kapan Pak? Nggak lama. Kalau nggak sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Tunggu aja, sabar. Tapi ingat, kita berdoa. Ayo Pak, dan berdoa dengan cara saya. Oh. Ayo, nggak apa-apa. Panggil anaknya, peluk bapak. Ibu, peluk bapak. Kita berdoa saat itu. Saya bilang, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, disebut. Sembuhkan suami saya, sembuhkan. Dengan nama Tuhan Yesus, sembuh suami saya sekarang normal. Dan menjadi kepala rumah tangga sebagaimana mestinya. Dah, singkat, jelas, padat. Ya. Saya pulang, itu Agustus akhir ya. Oktober akhir saya dapat WA. Bapak pulih. Wow. Sembuh total. Dan saya selama ini, bahkan ada lagi yang di tebing tinggi. Ya. Itu ibunya sudah koma, udah masuk. Kita pakai video call. Oh, oke. Kita sembahyang. Jadi saya juga agak bingung, dia bilang Pak Pendeta. Oh. Saya bilang, tapi saya nggak lulusan mana-mana gitu. Dia Pak Pendeta gitu. Ya udah nggak apa-apa, ayo kita sembahyang. Setelah sembahyang saya bilang, Nak, jaga terus ibu. 2 hari kemudian saya dapat kabar, ibunya pulang rumah sakit. Puji Tuhan, sembuh total. Wow. Masih terlalu banyak kejadian, masih terlalu banyak kesaksian yang istilahnya bukan sayanya, tapi Tuhannya. Karena semua orang-orang ini, termasuk yang non-Kristen ini, yang kena teluh 7 tahun, saya bilang, pakai iman. Karena di Alkitab tersebut, imanmu yang menyembuhkan. Betul, ya, betul. Bukan orangnya. Jadi jangan bilang saya dukun. Saya cuma orang biasa, karena tidak semua doa juga Tuhan balas. Betul, nggak semua. Yang penting kita berdoa sungguh-sungguh, minta pengampunan, pakai iman. Tuhan beracara. Dan Tuhan nggak ngeliat lu miskin, lu kaya, lu Hindu, Buddha, Islam, Tuhan nggak peduli. Yang penting lu percaya. Dan lu sebut nama Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus ada kuasa. Itu yang saya alamin sampai detik ini. Bahkan orang-orang ini selama bilang, Pak, rekeningnya berapa? Saya bilang, nggak usah. Bahkan yang disentul sampai dia tawarin cek. Untuk apa, Pak? Ikut sama dia. Sebut nominal berapa yang Bapak sebut. Tiap bulan maunya berapa. Dia keluarin cek BCA. Besok cairin, Pak. Dia sebut nominal cukup gede. Saya bilang enggak. Istri saya juga bersyukur, puji Tuhan saya dapat istri penolong. Istri saya bilang, jangan. Istri saya bilang, Pak, suami saya bukan dukun. Karena pasti akan banyak orang menganggap Pak Roland dukun. Ya. Dibilangnya pasti dukun. Makanya saya bilang, Pak, kalau Bapak sudah bisa dipulihkan restorannya, dan puji Tuhan sekarang restoran ramainya bukan main. Wow. Tadinya 1 biji pun susah. Puji Tuhan selesai. Dan saya pribadi, orang-orang yang tersebut ya sudah gitu. Dan prinsip saya juga, saya bilang ke istri, saya tidak mengharapkan mereka ingat saya. Karena di Alkitab juga, dari 12 orang yang Tuhan sembuhkan, hanya satu yang balik. Yang lainnya nggak balik. Apa Tuhan Yesus marah? Enggak. Itulah kita. Melayani ya seperti itu. Dan saya tidak mau, istilahnya kalau orang bilang gini, kakak saya sendiri bilang, wah lu bisa dapat macam-macam dari situ. Kalau mau disalahgunain bisa sebenarnya. Bahkan waktu saya pernah kesasar di kota gaib, balik lagi teman saya meninggal di sana. Dulu sebelum saya pelayanan, jauh dulu sebelumnya. Itu koinnya itu mau dibeli sama orang, saya nggak kasih. Karena koin apa, Pak? Ada koin, saya dapat dari sana. Sampai saya pernah dipanggil sama salah satu stasiun TV. Itu mau dibeli, saya nggak kasih. Karena apa? Saya bilang ini bukan untuk komersil. Gitu. Dan makanya kalau misalkan banyak orang bilang, oh dia kan banyak cerita di podcast misteri di luar. Memang, tapi saya menceritakan pengalaman. Saya tidak nyembah setan. Tidak ada satu kata pun saya bilang mereka itu benar, saya sembah mereka, tidak. Saya menceritakan saya ketemu si ini.
selesai. Hmm. Setelah itu ya udah biasa aja. Gitu. Malah saya kalau ketemu yang begituan, kalau mereka nggak ganggu ya silakan. Tapi kalau mereka ganggu, apalagi bikin sakit penyakit, itu yang saya marah. Mau sakit penyakit ke keluarga, ke orang, itu yang saya marah. Itu yang saya marah. Ya. Sampai ada orang bilang, Pak, di dalam gereja ada setan, Pak. Ada. Ada. Jangan kira setan itu nggak takut doa. Setan nggak takut kita puasa. Mau bukti, Tuhan Yesus habis 40 hari yang datang berapa? Setan. Bukan orang. Iya. Dia tahu itu Tuhan kan. Iya. Dia datengin. Iya. Bahkan setan pun tahu. Waktu ketemu sama orang ODGJ kan, dikubur. Dari jauh orang ODGJ bilang, Yesus anak Allah, mau apa kamu di sini? Setan tahu. Setan tahu. Tahu Yesus. Dia siapa? Nah itu, kita sembahyang itu nggak ngaruh buat setan. Yang berpengaruh buat mereka, kalau kita berani lawan mereka. Itu yang mesti kita bikin mulai dari sekarang. Iya. Kalaupun kita nggak bisa ngelihat, orang nggak bisa ngelihat, minta ke Tuhan. Hikmat, Tuhan, gue ngerasa ada yang aneh nih. Dalam nama Yesus, kalau misalnya ada banyak orang lebih bagus, oles dalam nama Yesus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, semua apa yang gue rasakan keluar. Itu aja. Oke. Karena apa? Mereka tidak pernah takut dengan kita sembahyang. Betul. Nggak pernah takut. Makanya orang tanya, Pak, di gereja ada setan? Ada. Ada. Kita kan nggak tahu yang masuk siapa. Iya. Ya kan, orang beriman atau enggak, kan kita nggak tahu. Ya. Gitu. Makanya, buat saya pribadi sebenarnya, orang Kristen harus nunjukin Ya. di tengah-tengah mereka, kita menjadi penolong. Betul. Karena sadar atau tidak, di dunia ini bukan cuma ada manusia, Betul. tapi setan juga dibuang oleh Tuhan ke Betul. sini. Betul. Jadi kita tidak sendiri. Betul. Makanya kalau kita tidak kuat secara iman, Betul. kita semakin takut, setan semakin jadi. Betul. Semakin menghancurkan keluarga, Betul. pernikahan, Betul. semakin diberantakin sama dia. Betul. Betul. Makanya aku setuju dengan Pak Roland, kita harus berani. harus berani. Jangan cuma sekedar ke gereja pelayanan baca Alkitab. No. Betul. Betul. Kita harus berani bahwa dalam nama Yesus setan bertekuk lutut. Betul. Betul. Cuma itu yang Tuhan minta kok. Kamu percaya, sebut namaku Ya. dan miliki iman. Ya. Aku hadir. Wow. Ya. Itu yang saya pegang. Ya. Dan saya udah bilang ke istri, ini habis dari sini saya ada pelayanan. Mau dipanggil di daerah Kemayoran. Oh ya. Oke. Kemayoran. Ya. Itu Bapak sudah 3 kali dan puji Tuhan sudah mulai berangsur pulih. Puji Tuhan. Dan sekarang dia minta doain untuk rumahnya. Ya. Saya selalu bilang ke mereka, Pak, Bu, ingat ya, Ya. saya bukan dukun. Ya. Saya hanya orang biasa. Hmm. Saya pun bisa meninggal. Hmm. Saya Roland nggak kekal. Ya. Gitu loh. Iya. Saya bukan malaikat. Jadi saya minta, kalau saya berdoa, tolong ikuti. Dan kalau saya bilang, tolong bikin. Hmm. Karena apa? Kalau Anda mau selamat, Hmm. imanmu dipakai. Ya. Jangan selama-lama dukun. Oke. Jangan orang kasih, nih lu bawa ini aja nih, di Ya. rumah lu, taruh di rumah lu, pasti awet. Ya. Lu nggak tahu yang lu masuk ke dalam itu setan yang lu bawa. Saya pernah ketemu sama satu orang, Ya. Kristen lagi. Ya. Mau didoakan, begitu saya masuk, itu berhalanya satu buffet. Waduh. Oh. Dari keris sampai kelewang. Waduh, komplit. Komplit, sampai ada gigi tengkorak. Aduh. Saya tanya, ini dari mana? Peninggalan. Saya bilang, buang. Mikir-mikir. Saya bilang, ya sudah, saya nggak bisa doain. Iya, kalau dia masih mikir-mikir nggak berani. Sama gelap nggak bisa bersatu. Saya mau doain, mental. Ini masih ada. Jadi sebetulnya, kalau kita benar-benar berserah, ada masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, semua, jangan kita salin orang dulu. Lihat, kita pernah nerima apa dari orang. Ya. Kita ngundang setan nggak ke dalam. Ya. Atau kita malah takut setannya. Ya. Nah, kalau kita berani lawan setan, ngeluarin apa yang pernah dikasih orang, itu jauh lebih baik. Ya. Tuhan akan hadir. Amin. Prinsip saya segitu gitu. Jadi, Ya. seorang Roland juga sampai saat ini, saya tidak bilang bahwa saya berkelimpahan. Tidak. Saya berdoa, Tuhan yang cukupkan semua. Karena pelayanan saya, karunia Tuhan kasih gratis. Iya. Saya tidak mau bikin cuan.
Ya. itu sangat berbahaya. Betul Pak Gitu. Roland. Karena Ya. dia yang punya, dia bisa ngambil. Ya. Saya nggak mau. Jadi Wow. buat saya saat ini, untuk Tuhan Yesus kita saat ini, yang saya pegang sampai saat ini masih ada. Ya. Dia masih hidup Ya. sampai selamanya, sampai kapanpun. Yang penting kita berani. Amin. Baik, sebelum kita akhiri podcast ini, Pak Roland, kita flashback Ya. sedikit. Biasanya orang-orang yang mendapatkan apa ya, bisa melihat seperti ini, biasanya diturunkan oleh, biasanya ada gitu nenek moyangnya yang melakukan apa gitu sehingga anak cucu cicitnya bisa kena gitu. Nah, ada nggak dari keluarga? Opa itu. Oh, apa yang dilihat tadi? Iya. Oh, apa dia melakukan? Dulu kan dia istrinya orang Jawa. Oh, Orang nggak percaya lah. Oke. Si Opa ini juga Kristen begitu. Gitu kan. Yang ngilmu berarti? Oke. Nah, istrinya itu dulu punya pegangan. Ya. Terus diajarin si Opa ini. Hmm. Nah, tiba satu ketika mereka cerai. Tinggal Opa ini sendirian kan. Ya. Nah, saat itu dia memang ya tuan tanah lah. Orang rampok. Oh. Gitu. Nah, saat itu ada pembantu di rumah dibakar bareng-bareng di situ. Tapi sesudah Aduh. dicerai. Sudah cerah dibakar. Aduh. Jadi Jadi apa ngilmu kebal gitu atau apa gitu? akhirnya nggak mempan juga kan, mati juga. Mati juga. Oke, jadi berarti yang pertama kali Opa ya yang mengundang setan Opa, gitu ya. iya. Jadi ini menurut aku pribadi ya. Jadi mungkin kemungkinan setan tersebut melihat, artinya apa ya, semacam titisan lah ini ya. Tapi ternyata malah Tuhan pakai. Benar ya? Betul. Jadi mungkin awalnya diturunkan atau semacam titisan seperti itu, tapi ternyata Tuhan pakai. Betul. Jadi semacam apa ya, rancangan jahat jadi rancangan baik jadinya. Betul. Iya kan? Betul. Karena kalau ada keluarga atau opa oma nenek moyang yang melakukan perdukunan atau kuasa kegelapan, pasti anak cucu cicit bisa jadi tumbal. Bisa. Ya, bahkan mengikuti jejak. Betul. Ya. Dan kemungkinan Pak Roland juga seperti itu, tapi akhirnya Tuhan pakai. Betul. Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang terikat, terbelenggu. Wow. Itu pun kan saya nggak pernah minta. Iya, nggak pernah minta. Jadi itu pun saya mulai tergerak pelayanan itu kan umur 30-an. Oh. Awalnya kan saya benar-benar saya nggak mau. Pakai yang begini-gini nggak mau. Ya. Karena saya mau hidup normal. Ya. Gitu loh. Ya. Tapi ya kita kan nggak tahu rencana Tuhan ya. Betul. Tuhan nangkepnya di usia berapa kita nggak tahu. Ya, betul. Gitu. Prinsip saya sampai saat ini saya masih dikasih kesehatan, puji Tuhan. Iya. Tuhan masih mau pakai, puji Tuhan. Iya. Ya kan, kemanapun Tuhan pimpin mau melangkah saya pergi. Iya. Gitu. Selama itu memang Ya. jiwa Ya, yang diganggu. Betul. Ya. Tapi saya nggak mau jadi one stop shopping juga. Pernah beberapa kejadian lucu. Ya. Orang yang istilahnya ya klien saya itu setelah clear malah sesudah dia telepon, Pak, motor saya hilang, bisa dilihatin nggak Pak siapa yang maling? Saya bilang ini orang dia jadi lucu sekarang. Nganggap Saya udah jadi dukun berarti kan. Ya, saya nggak mau. motor hilang. Motor hilang, mesti liatin saya. Gelangnya hilang. Siapa yang ngambil? Wah. Lah kan saya bilang, Bu, satu Bu bisa. Polisi aja Bu panggil. Gitu saja. Kenapa mesti? Mesti saya. Nggak usah gitu loh. Karena memang ada orang-orang tertentu mungkin yang nggak ngerti ya, kurangnya pengetahuan. Betul. Ya, sehingga membuat dia, segala sesuatu kayaknya bisa ditolong nih. Kayak damkar. Gitu. Kayak damkar, kayaknya semuanya bisa. Semuanya lu aja. Gitu. Makanya aduh, agak-agak lucu. Malah Betul. itu orang Kristen, Aduh. orang kita gitu loh. Malah orang seberang Iya. enggak Ya. gitu. Malah orang Iya. kita jadi lucu. Jadi Iya. dia bisa semua nih gitu. Hmm. Bahkan yang lucunya, Pak, bisa nggak doain warung saya jadi rame, Pak? Berarti saya dibikin penglaris dong. Saya bilangnya berdoa, Bu. Iyalah. Minta Tuhan. Kalau misalkan Tuhan izin tempatnya pindah. Betul. Gitu loh. Jadi lucu kan? Gitu loh. Penglaris. Dibikin jadi penglaris gitu loh. Aduh. Ya. Bersyukurlah Pak Roland karena akhirnya Tuhan malah pakai untuk kemuliaannya. Karena ada beberapa kasus di luar sana, bahkan banyak ya. Jadi orang tuanya atau kakek buyutnya melakukan perdukunan, anak cucu jadi tumbal, bahkan ada yang mati muda, Betul. ada ada yang jadi idiot seperti itu ya. Jadi karena memang ketika kita bermain-main dengan kuasa kegelapan, Betul. mengundang masuk ke dalam hidup kita,
tumbalnya adalah keluarga. Betul. Anak, cucu, cicit seperti itu. Betul. Ya, dan ini pesan sangat penting juga ya untuk Bapak Ibu di luar sana. Stop melakukan perdukunan, mengundang setan dalam hidupmu, memperkaya diri, atau untuk kekebalan atau apapun, pakai jimat-jimat dan lain-lain. Kenapa? Karena anak cucumu bisa kena, anak cucu cicit, ya, sama seperti Pak Roland. Tapi ternyata ini anugerah Tuhan yang sangat besar. Tuhan malah pakai, ya, Tuhan malah gunakan menjadi alat yang sangat luar biasa, ya. Dan apa yang dilakukan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak. Makanya kalau ada orang tua melakukan perceraian, anak cucu cicit berpotensi besar juga untuk melakukan perceraian. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu anak cucu cicit bisa mengikuti. Waspada. Bahkan Pak Roland juga dipakai oleh orang-orang tertentu untuk memecahkan masalah-masalah, ya, kasus-kasus mungkin yang ada di Indonesia, ya. Karena mungkin nggak terpecahkan, ya, karena mungkin habis dia lakukan pembunuhan, kabur. Dan karunia itu akhirnya bekerja dalam diri Pak Roland, ya, untuk menolong bangsa ini juga. Wow, terima kasih Pak Roland sudah bersaksi. Ini kesaksian yang luar biasa. Dan ketika Bapak Ibu nonton podcast ini, pasti ada yang percaya atau tidak, karena memang ini pengalaman pribadi. Betul. Dan ini memang pengalaman di luar nalar. Kita orang normal, ya, manusia biasa pasti nggak nyambung, ya, karena ini memang berbicara spiritual, ya, berbicara di luar akal sehat manusia. Dan inilah cerita, inilah kesaksian, pengalaman nyata, ya, pengalaman pribadi Pak Roland yang diceritakan kepada kita hari ini. Dan biarlah ini menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan takut sama setan. Ya, betul. Setiap hari Minggu jam 4 sore Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Mari bergabung yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Hati-hati, jangan undang setan masuk ke dalam hidupmu, karena dia bisa membuat rumah tanggamu bercerai. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan mengalami gangguan kejiwaan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.